I'm fine, thank you. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak sekolah hari ini? Hinil. Ini ya. Oke, semangat ya. Oke anak-anak, hari ini ketemu lagi dengan Ibu ya, Ibu Karina. Kita akan mempelajari tentang mata pelajaran apa? Informatika. Oke ya. Baik anak-anak ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini ya, kita supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Oke. Tepuk semangat. Oke, kalian sudah semua semangat ya. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelas kami persilakan untuk memimpin doa. Ada teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Anak-anak ya, hari ini seperti minggu kemarin ya, kita belajar informatika. Dan sebelumnya, Ibu tanya dulu, kalian sudah sarapan belum pagi tadi? Sudah. Sudah ya? Iya. Coba pagi tadi sarapannya apa? Ayam. Nasi goreng, apa lagi? Nasi ayam. Ada yang makan mie? Mie apa? Mie rebus atau mie goreng? Mie goreng. Minumannya apa? Air putih. Ada air putih, air hangat. Ada yang minum teh? Ada yang minum teh atau kopi? Kalau ayahnya di rumah minum apa? Kopi. Siapa yang bikin? Emaknya yang bikin, bukan kamu yang bikin. Ya. Kalau begitu kalian sudah sarapan semua ya? Alhamdulillah, berarti kita sudah siap untuk belajar ya. Anak-anak ya, hari ini Ibu akan menyampaikan ya beberapa hal tentang algoritma, pengertiannya dan bagaimana kegiatannya sehari-hari ya. Jadi anak-anak ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama ya, kita akan mengetahui apa itu algoritma ya. Sehingga ketika kalian sudah mempelajarinya, kalian akan bisa mengungkapkan apa makna algoritma itu berdasarkan pengertian kalian atau bahasa kalian sendiri ya. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah kita akan mengetahui apa contoh-contoh ya yang berkaitan dengan algoritma itu terhadap kegiatan kita sehari-hari di rumah. Nah, tadi ya kalian sudah mengatakan apa sarapan kalian, seperti ada yang makan nasi goreng, ada yang apa tadi? Makan nasi ayam, ada yang di rumahnya ayahnya minum teh ya. Anak-anak, kenapa Ibu tanya ini? Karena sebenarnya ini berkaitan dengan pelajaran kita ya. Maksudnya di sini algoritma kaitannya adalah tentang kegiatan kita sehari-hari itulah. Nah, supaya lebih jelas itu apa algoritma, sebelumnya kita akan melihat ya praktek terlebih dahulu. Ibu akan meminta 2 orang untuk menjadi robot dan 1 orang untuk menjadi programmer ya. Kita akan main robot dan programmer. Karena algoritma itu artinya sekilas Ibu artikan adalah instruksi singkat ya, jelas dan logis terhadap sesuatu sehingga sesuatu itu bisa atau masalah itu bisa terpecahkan dengan baik. Nah, instruksi inilah disebut dengan algoritma. Untuk lebih jelas kita akan meminta dua teman kalian yang mau jadi robot, coba siapa? Oke, siap ya. Programmernya siapa? Ibu. Iya, oke. Sekarang kami minta 2 robotnya untuk berdiri di depan kelas. Kami persilakan. Programmernya juga ya di sebelah kanan. Oke. Instruksinya nanti ya, 2 robot ini ya kita minta untuk mengambil spidol di meja ibu guru, kemudian menulis nama dan lain sebagainya, dan robotnya ya tidak boleh bergerak kecuali
instruksi dari programmer ya. Programmernya siapa namanya? Muhammad Alfian. Iya, programmernya Muhammad Alif Alfian ya. Oke, robot A yang kecil mungil manis ini namanya siapa? Dapa. Robot satunya? Oke ya. Coba di situ. Oke, kita mulai ya. Siap? Are you ready untuk menyaksikan ini? Ready. Oke, kita lihat ya. Kami persilakan programmer. Robot maju 3 langkah. Siap. Robot saling berhadapan. Siap. Sekarang tos. Oke. Robot sekarang hadap meja guru. Ambil spidol. Sekarang tulis namamu di papan. Oke. Di sebelah sana ya. Tidak Ini. ada ya. Tulis di sana. Belok Sana. kiri. Iya, belok kiri. Ke sana lagi. Sini lagi. Iya. Oke. Tuliskan apa? Robotnya disuruh apa tuh? Tulis nama ya. Apa lagi? Robotnya bisa salah juga ya. Oke. Bot Miza, bagus juga nih robot Bot Miza ya. Satunya Bot Dapa. Oke. Apa lagi disuruh Sekarang program? tulis nama pacarmu. Oke, nama pacar. Apa robot punya pacar? Ditulis. Bilang kalau tidak ada. Lagi jomblo. Bilang gitu. Lagi jomblo. Oke. Habis itu suruh apa lagi robotnya? Hadap kanan. Maju 3 langkah. Hadap kanan. Kembalikan spidol di meja guru. Siap. Suruh apa lagi? Ada robotnya geli sendiri. Suruh apa robotnya? Saling berhadapan. Siap. Goyang ya robotnya ya. Sekarang tos. Sekarang balik ke tempat. Goyangnya mana goyangnya? Sekarang coba bergoyang, joget. Balik ke tempat. Oke, tepuk tangan yang berikan. Terima kasih programmer. Iya. Jadi anak-anak ya, peragaan robot dan programmer akan memperlihatkan apa itu algoritma ya. Jadi programmer tadi kan memberikan instruksi ya, memberikan perintah kepada kedua robot. Nah, instruksi-instruksi inilah ya yang disebut dengan algoritma ya, di mana robotnya tidak bergerak kecuali atas instruksi dari programmer. Ini juga ya sebenarnya sistem ini juga yang terjadi pada komputer ya. Misalnya contoh kecil saja, kalian mau main apa di HP kalian? Main game apa? Main game Roblox misalnya ya, Roblox. Roblox itu apa langsung ada di HP kalian? Tidak kan? Tapi apa? Kalian harus mendownload terlebih dahulu. Habis itu downloadnya di mana? Di Play Store. Setelah itu apa lagi? Ya, sampai kalian memang bisa memainkan Roblox. Oke, untuk supaya kalian lebih paham lagi ya apa itu algoritma, kita akan melihat pada video pembelajaran berikut ini. Kalau ada yang penting ya, tolong kalian catat supaya lebih melekat ilmunya ya. Selamat datang kembali di kelas informatika. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Jangan lupa untuk mencatat poin penting dari apa yang akan Ibu sampaikan. Asal kata algoritma berasal dari seorang ilmuwan bernama Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khwarizmi.
Beliau adalah seorang ilmuwan Islam yang berasal dari Persia. Kata Al-Khwarizmi dibaca orang Barat menjadi algoritma, yang kemudian lambat laun menjadi algoritma dan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Logika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Pengertian mendasar tentang algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dalam memecahkan suatu masalah. Tujuan dari mempelajari algoritma adalah agar kita dapat membiasakan diri melakukan suatu perencanaan apabila menyelesaikan suatu masalah. Permasalahan yang diselesaikan dengan suatu perencanaan yang matang, maka akan mendapatkan solusi yang lebih optimal dibandingkan menyelesaikan masalah tanpa menggunakan suatu perencanaan. Berikut adalah 5 ciri penting yang harus diperhatikan dalam menyusun sebuah algoritma. Yang pertama, algoritma mempunyai awal dan akhir. Yang kedua, memiliki instruksi yang jelas dan tidak ambigu, yaitu maksudnya setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki makna ganda. Yang ketiga, memiliki masukan atau input atau disebut juga dengan kondisi awal. Yang keempat, memiliki keluaran atau output yang disebut juga dengan kondisi akhir. Dan yang kelima adalah algoritma harus efektif. Setiap langkah harus sederhana dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Dalam penulisan algoritma tidak ada aturan baku terkait penulisan. Yang penting mudah dibaca dan dipahami. Meskipun begitu, untuk menghindari kekeliruan terhadap notasi algoritma, notasi yang sering digunakan dalam menuliskan algoritma yaitu ada 2. Yang pertama adalah kalimat deskriptif dan yang kedua adalah dalam bentuk flowchart atau diagram alur. Lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama adalah notasi algoritma yang dituliskan dengan kalimat deskriptif. Notasi penulisan algoritma menggunakan bahasa deskriptif dilakukan dengan menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa natural atau bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Ibu contohkan algoritma untuk aktivitas makan. Masalah persoalan utamanya adalah makan. Maka kita akan membuat langkah-langkah yang dilakukan jika kita akan makan. Dalam penulisan algoritma menggunakan kalimat deskriptif, maka akan didapat langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mulai. 2. Cuci tangan. 3. Menyiapkan peralatan seperti sendok, piring, garpu, dan lain-lain. 4. Mengambil nasi dan menaruhnya di atas piring. 5. Mengambil lauk dan menaruhnya di atas nasi. Yang ke-6 mengambil air minum. Yang ke-7 membaca doa. Yang ke-8 baru mulai aktivitas makan. Setelah selesai yang ke-9 kita akan mencuci peralatan makan dan kemudian selesai. Contoh kedua adalah algoritma yang dituliskan dengan bentuk flowchart atau diagram alir. Penulisan algoritma dengan menggunakan flowchart adalah cara penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis. Seperti yang terlihat di layar monitor kalian. Di dalam diagram terdapat simbol-simbol yang pada tiap-tiap simbolnya memiliki makna yang berbeda-beda. Masalah utamanya masih sama yaitu makan, namun hanya penulisannya saja yang dibedakan. Jika tadi dalam kalimat deskriptif kita menggunakan bahasa natural sehari-hari, dituliskan langkah per langkah, pada flowchart juga sama, dituliskan langkah per langkah, namun dalam bentuk bagan yang sambung menyambung menjadi satu dari awal hingga akhir. Bentuk dasar algoritma terbagi menjadi 3 yaitu sekuensial, pengulangan, dan percabangan. Baik, dari materi tadi ya yang sudah kalian perhatikan dari video pembelajaran. Itu ada pertanyaan terakhir, jelaskan pengertian algoritma. Yang kedua, tuliskan salah satu contoh algoritma deskriptif dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu apa kata algoritma itu maknanya apa dari penjelasan tadi? Ya, silakan Nak.
dari cara penyelesaian masalah. Oke, ya. Jadi algoritma itu adalah ilmu yang mempelajari tentang langkah-langkah bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan. Algoritma itu ada dua. Yang pertama, algoritma deskriptif. Apa itu algoritma deskriptif? Algoritma itu caranya adalah dengan menuliskan langkah per langkah dengan bahasa kalian, ya. Oke, bagaimana? Ya, mulai. Buat apa tadi kalian? Telur dadar, oke, ya. Yang enak telur dadarnya ya. Tanya ini, sering makan telur dadar? Caranya. Ini buat apa tadi? Nasi goreng. Sering makan nasi goreng. Tahu dong cara buatnya? Tahu ya? Pernah bikin sendiri? Pernah? Hebat ya. Oke, gimana? Bikin apa tadi? Bikin ayam goreng. Iya, ayam goreng. Wah, jangan lupa. Satu, mulai. Ya, mulai. Terus prosesnya ya. Serahinya selesai. Oke. Bagaimana? Bikin apa tadi? Kalau minum kopi sudah. Ya pernah. Bikinnya? Pernah. Bikin dengan orang tua. Iya. Tahu ya. Ingat nomor satunya apa? Ya. Satu. Oke, sebentar. Nomor satu mulai. Satunya mulai. Duanya baru prosesnya siapkan bahan nomor satu mulai. Nanti terakhir selesai. Kalian bikin apa? Mie instan. Oke ya. Sudah sering kan makan mie instan? Ya gitu, oke. Oke, sebelum kalian presentasi, sebelum kalian menyampaikan hasil dari diskusi masing-masing kelompok, kita ice breaking dulu ya. Oke, semuanya berdiri. Tangan diputar-putar bergetar, tangan diputar-putar peganglah bahu, tangan diputar-putar peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar bergetar. Tangan diputar-putar peganglah daun, tangan diputar-putar peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Akan perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kami persilakan dulu kelompok 6. Oke. Silakan ya. Oke, kami persilakan. Lima, membuat nasi goreng. Satu, mulai. Dua, menyiapkan bahan seperti cabai, bawang, nasi dan kecap. A gelas, B sendok, C panci, D air, E bubuk kopi, F gula, G kompor. 2. Cara membuat. A. Masukkan air ke dalam panci. B. Letakkan panci di kompor dan nyalakan api. C. Buat mie instan. 1. Mulai. 2. Siapkan mie. 3. Siapkan peralatan untuk masak mie. 4. Panci, piring, sendok, dan lain-lain. 5. Rebus air selama 3 menit di kompor. 6. Lalu masukkan mie ke dalam air yang direbus. 7. Siapkan bumbu-bumbu mie dan masukkan mie ke dalam piring. Aduk mie sampai merata dan mie siap dimakan. 2. Siapkan bahan-bahannya, contohnya seperti gelas, sendok, gula, air panas, dan teh.
3. Proses pembuatannya. Ambil gelas, masukkan gula terlebih dahulu, kemudian masukkan teh. Setelah itu tuangkan air hangat, lalu ambil sendok untuk mengaduknya sampai rata. Dan setelah itu teh siap untuk Ayam goreng. Ayam goreng. 1. Mulai. 2. Membeli ayam. 3. Mencuci ayam sampai bersih. 4. Memotong-motong ayam. 5. Menyiapkan peralatan seperti kuali, minyak, dan lain-lain. 6. Siapkan mangkok. 5. Siapkan sendok. 6. Siapkan masako. 7. Siapkan minyak. 8. Setelah itu masukkan telur ke dalam mangkok. 9. Lalu dikasih masuk secukupnya saja. Setelah itu telurnya diaduk. Setelah itu masukkan telur ke dalam kuali yang berisi minyak panas. 10. Setelah itu sekitar berapa menit dan setelah itu siap disajikan dan dimakan. Setelah selesai. Ya. Tepuk tangan. Ya. Sekarang anak-anak ya. Terima kasih ya. Kalian sudah membuat presentasi masing-masing dan semuanya sudah benar ya. Jadi algoritma di sini menuntut kita untuk memberikan perintah atau menginstruksikan sesuatu itu dengan jelas dan tepat supaya hasilnya juga baik. Seperti sebelah ini ya, kelompok 1. Tadi disuruh buat bikin apa? Bikin teh. Urutannya sudah jelas. Yang pertama apa? Mulai ya, mulai. Kemudian apa? Siapkan bahan-bahannya. Kemudian airnya juga ya, prosesnya sampai selesai teh itu siap disajikan. Kalau misalnya ini sebelah sini bikin apa? Kopi. Kopi apa lagi ya? Kalau misalnya airnya belum matang, kopinya sudah dimasukkan airnya belum matang sudah dimasukkan ke dalam kopi. Gimana hasilnya? Enak tidak kopinya? Kopinya akan terasa mentah ya. Kopinya mentah karena kopi itu memang harus benar airnya matang. Kalau mendidih, kalau tidak mendidih airnya sudah dimasukkan, maka hasilnya tidak enak. Untuk masing-masing hasil kalian tadi silakan dikumpulkan. Iya. Ibu akan memberikan penilaian berdasarkan hasil diskusi kalian hari ini ya. Tibalah kita di akhir pembelajaran ya. Sebelumnya Ibu akan merefleksi kalian dulu ya. Hari ini bagaimana? Menyenangkan tidak pembelajaran kita? Menyenangkan ya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Algoritma dan contoh-contohnya dalam kegiatan hari. Coba Ibu mau ke kelompok 6 dulu nih. Kelompok 6. Coba untuk memberikan makna dari algoritma berdasarkan bahasa kalian sendiri. Coba, silakan. Coba yang jadi robot tadi. Robot. Ya, sambil berdiri nak. Apa itu algoritma? Ya. Silakan. Apa algoritma? Penyelesaian masalah, betul. Yang sebelahnya, coba sebutkan contohnya apa? Algoritma, contoh kegiatan sehari-hari misalnya. Ya, membuat nasi goreng seperti yang kalian buat tadi ya. Oke, kelompok 2. Silakan, algoritma apa? Algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara menyelesaikan suatu masalah sesuai urutan langkah-langkah yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis. Iya, ya. Jadi nak ya, kalian semua Ibu yakin sudah paham ya itu apa arti algoritma. Kalau kalian pulang nanti, kalian sudah berpikir, oh apa dulu nih yang mau dikerjakan ya? Kalian mau berangkat sekolah nanti apa dulu dari bangun pagi? Sekarang kan kita ada 7 gerakan kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama apa? Bangun pagi. Habis itu apa lagi?
dapat, kemudian pembelajarannya dapat. Kalian juga sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan joyful, bersemangat. Ibu ucapkan terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semua. Untuk minggu depan ya, tadi kan algoritma ada dua ya. Satu, algoritma deskriptif. Artinya algoritma itu dituliskan langkah-langkah seperti yang kalian sebutkan tadi ya. Yang kedua, algoritma dengan bagan alir atau flowchart. Nah, algoritma dengan bagan alir ini insya Allah akan kita pelajari minggu depan. Oke? Iya. Yang terakhir ya, sebelum kita tutup dengan doa terlebih dahulu pembelajaran kita hari ini, kalian simpan dulu buku-bukunya. Anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dulu dengan doa bersama ya. Untuk memimpin doa, kami minta kepada ketua kelas, kami persilakan. Marilah teman-teman, sebelum menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Siap. Beri salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.